Di manakah letak kekuatan dari sabda Tuhan atau kata-kata Tuhan? Apakah ketika kita mendengarkannya berulang-ulang atau kita mengatakannya berulang-ulang? Memang sebagian orang masih berpikir bahwa kekuatan sabda Tuhan itu baru betul-betul menjadi kuat ketika kita perkatakan, sebutkan berkali-kali, atau dengarkan berkali-kali. Tetapi sebenarnya kalau mau telusuri apa yang dicantumkan dalam kitab suci, maka kekuatan sabda Tuhan itu bukan sekedar saat kita mendengarkannya atau saat kita mengatakannya, tetapi justru dia baru kuat dan berkhasiat ketika dilakukan. Karena ditaati, maka kekuatan dan khasiatnya baru bisa dirasakan dan dialami oleh orang percaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian. Pertama Amsal 13 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa dari versi Indonesian Modern Bible, barang siapa meremehkan firman akan dibinasakan, tetapi orang yang takut pada perintah akan mendapatkan penghargaan. Atau kalau dalam versi terjemahan baru, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan atau penghargaan. Lalu satu lagi dari 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Kali ini dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca, VMD. Bagi kamu yang percaya kepada Yesus, ia sangat mahal, tetapi bagi orang yang tidak percaya, ia adalah batu yang ditolak tukang-tukang bangunan. Batu itu telah menjadi batu yang sangat penting. Ia sudah menjadi batu yang membuat orang tersandung dan yang membuat orang jatuh. Orang akan tersandung karena tidak mematuhi yang dikatakan Allah. Hal itu telah direncanakan Allah akan terjadi atas mereka. Dua bagian sabda Tuhan ini, baik dari Amsal maupun 1 Petrus, mau menekankan tentang firman atau perkataan Tuhan. Dalam konteks Amsal 13 ayat 13, ini sebuah teguran keras untuk orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Meremehkan itu sekali lagi bukan sekedar membacanya, meremehkan bukan sekedar mendengarkannya, tetapi meremehkan di sini menganggap firman itu sebuah kebohongan atau menganggap firman itu tidak perlu digubris, tidak perlu untuk dilakukan. Dia cukup menjadi sebuah firman yang hanya dikatakan berulang-ulang. Jadi ada orang yang masih menganggap firman Tuhan itu menjadi semacam mantra. Disebutkan berkali-kali, maka apa yang disebutkan berkali-kali itu akan terjadi. Jelas bukan itu kalau dalam kitab Yakobus dikatakan adalah bahwa orang menjadi pelaku firman itu lebih baik daripada pendengar saja. Kalau mendengar saja, mengatakannya saja, yang Tuhan kehendaki firman Tuhan itu adalah dilakukan. Dan bukankah Yesus juga pernah menceritakan perumpamaan dua orang yang membangun rumah, menggambarkan orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu digambarkan seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar dan tidak melakukannya seperti orang membangun rumah di atas pasir yang mudah roboh. Perhatikan kekuatan batu. Fondasi untuk bangun rumah yang digambarkan adalah bukan mendengarkan saja, tapi mendengarkan dan melakukan. Tapi ada yang mendengarkan tapi tidak melakukan, hanya mengatakan berulang-ulang tanpa melakukannya. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan sekedar mengaku itu firman sudah dibacakan, tapi melakukannya dan memberlakukannya dalam hidup hari lepas hari. Berarti ada sebuah interaksi dengan firman itu. Dan 1 Petrus 2 ayat 7-8 ini bicara tentang Yesus sebagai batu penjuru, yang di sini dikatakan bahwa ada orang yang menolak Yesus sebagai batu penjuru itu. Kenapa? Dikatakan bahwa batu yang membuat orang tersandung, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu akan tersandung.
dan dia jatuh. Tapi kenapa tersandungnya dikatakan dalam ayat 8 tadi? Karena tidak mematuhi perkataan Allah. Sekali lagi, perkataan Allah yang bukan sekedar untuk dikatakan dan didengarkan, tetapi untuk ditaati. Inilah sebenarnya kalau dulu waktu saya masih ikut kelompok kecil, itu ada sebuah topik yang bernama proyek ketaatan. Jadi saat kita selesai baca firman, itu ada proyek ketaatan, kita harus melakukannya, dan selama 1 minggu atau tidak berjumpa kita akan memeriksa, nanti melaporkan saya sudah melakukan atau tidak. Kebiasaan ini yang perlu dibangun supaya kita juga memeriksa diri, bukan sekedar tahu firman, bukan sekedar mendengar firman, bukan sekedar mengatakan firman, tetapi mentaati untuk melakukannya. Karena disitulah letak kekuatan sabda Tuhan. Kekuatan sabda Tuhan baru terasa dan dialami orang percaya bila dilakukan dengan penuh ketaatan. Dan yang pasti ada sebuah pepatah yang saya pernah dengarkan bahwa si jahat itu tidak gentar ketika orang-orang percaya membaca firman Tuhan, mengatakannya atau mendengarkannya. Tetapi dia baru gentar ketika orang belajar melakukannya dengan penuh ketaatan. Dan amanat agung juga mengatakan bahwa ajarlah mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi bukan ajarlah mereka untuk mengatakan, menghafalkan, atau mengucapkan berulang kali, tetapi melakukannya. Karenanya mari kita setiap selesai mendengar sabda Tuhan, renungan ini mungkin, atau renungan-renungan lain, mungkin khotbah, mungkin membaca dari ayat firman Tuhan, mari kita berkomitmen untuk mentaati. Karena disitulah sebenarnya kekuatan dan khasiat dari firman Tuhan. Mari belajar lagi menjadi pribadi-pribadi yang taat, karena orang yang taat itulah yang jadi kuat, bukan orang yang sekedar mendengar dan mengatakan. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi menjadi dewasa, ditenangkan oleh sabda Tuhan yang ditaati, bukan sekedar didengar dan dikatakan. Selamat berjuang melakukan sabda Tuhan. Amin.